Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, kembali lagi bersama saya Frater Markis dan juga saudara saya Frater Karol yang akan menemani saudara semua dalam program Permensami, Permenungan Sabda Mingguan. Ada baiknya jika pertama-tama kita menyapa Frater Karol yang akan menemani kita nanti. Frater Karol, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Frater Markis. Apa kabar, Frater? Puji Tuhan, baik. Jawaban dari Frater Karol ini yang saya inginkan. Ini juga yang saya inginkan kepada sahabat Skolastikat Claretian. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Nah, Frater, sebelum kita sampai kepada inti permenungan kita hari ini, ada baiknya kalau kita awali dengan doa dan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, setelah kita dikuatkan dengan doa dan mendengarkan sabda Tuhan sebagai bahan permenungan kita hari ini, marilah kita bincang-bincang bersama dengan Frater Karol. Frater Karol sudah siap? Puji Tuhan, siap Frater Markis. Frater Karol, dari bacaan Matius bab 4 ayat 1-11, secara umum apa yang Frater renungkan dan apa yang Frater ingin sampaikan kepada kami semua pada hari ini? Ya, secara umum ya, gambaran umum tentang bacaan Injil hari ini berbicara tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Oh, berarti hari ini Injil itu menjelaskan tentang kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Benar sekali, Frater Markis. Berarti ada berapa banyak pencobaan sih yang dialami oleh Yesus? Nah, dalam Matius bab 4 ayat 1-11, di situ terdapat 3 pencobaan.
Yang pertama, Frater Markis, Ya. itu tentang iblis yang menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Wow, bagi saya sangat tergiur itu, Frater. Saya bisa ambil dan makan itu. Bukan hanya itu, Frater. Itu baru pertama Yang ya. pertama cobaan ya? pertama. Oke. Cobaan kedua lebih parah lagi nih. Yesus dituntun oleh iblis hingga naik ke atas bubungan bait Allah. Lalu iblis menyuruh Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah ke bawah. Wow, menantang dan sangat ekstrim. Bukan hanya itu, lebih daripada itu adalah Yesus disuruh lagi oleh iblis bersama-sama naik ke puncak yang lebih tinggi. Lalu iblis menunjukkan kepada Yesus tentang segala kekayaan di dunia ini, kota maupun pemerintahan, bahwa ketika Yesus menyembah iblis, maka segala kekayaan yang ada di dunia ini akan diberikan kepada Yesus. Dari ketiga pencobaan ini, apa tanggapan Yesus? Nah, Frater Markis dan para sahabat Skolastika Claretian, tanggapan Yesus tentu saja Yesus menolak. Dengan cara apa? Membaca kitab suci tentunya. Nah, hal ini ditunjukkan dalam ayat-ayat mana saja atau dalam fokus apa saja dari bacaan ini. Yang pertama, ketika iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan seperti ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu yang kedua, ketika Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, lalu disuruh untuk menjatuhkan diri, apa yang Yesus katakan? Atau apa yang Yesus lawan dari pencobaan tersebut? Sekali lagi, dia mengambil dari kitab suci. Dia katakan seperti ini. Ada tertulis bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Dan yang ketiga, bahwa ketika iblis sekali lagi ingin menyuruh Yesus menyembah dia, lalu Yesus melawan iblis tersebut menggunakan apa? Firman Tuhan dengan mengatakan seperti ini. Ya. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, apa yang ingin kita lihat atau kita teladani dari Yesus ini? Bahwa segala cobaan yang kita hadapi ternyata ada solusinya. Dengan cara apa? Dengan kitab suci. Ya, dengan kitab suci. Kitab suci rupanya membantu kita untuk mengetahui cara-cara atau apa saja yang ingin kita lakukan ketika kita berhadapan dengan berbagai cobaan atau tantangan dalam diri kita. Maka perlu disadari bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, kita perlu meneladani Kristus dengan cara membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, kita mampu menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Berarti yang ingin disampaikan oleh Yesus pada hari ini itu jangan jauhkan diri dari kitab suci, Benar tetapi sekali, Frater. harus selalu membaca ya gitu. Iya. Nah, Frater, apakah Frater rajin membaca kitab suci nggak sih? Tentu saja saya rajin membaca kitab suci sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan atau sabda yang kita renungkan pada hari ini, tentu saja. Baik, Frater. Sahabat Skolastika Claretian yang terkasih, dari Frater Karol, kita bisa mengetahui bahwa kitab suci adalah senjata yang paling ampuh bagi kita sebagai umat Kristiani bila menghadapi masalah, baik itu dengan sesama dan juga dalam kesibukan keseharian kita ada rintangan dan tantangan. Jangan lari jauh-jauh ke tempat yang jauh untuk mencari solusi, karena solusi itu selalu berada di dekat kita, yaitu kitab suci. Paus Fransiskus dalam pesannya kepada kita dalam masa Prapaskah ini, membaca kitab suci dan merenungkan kitab suci adalah salah satu cara untuk mencintai sesama dan juga alam sekitar.
Frater Karol, terima kasih atas permenungan yang telah dibagikan untuk kami. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat bagi kami semua. Dan tentunya ini bermanfaat. Dan kepada sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih, nantikan edisi berikutnya pada hari Minggu, pekan ke-9. Mari kita tutup permenungan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membantu kami dalam merenungkan dan meresapkan sabda suci-Mu. Kami mohon agar Engkau senantiasa hadir dan tinggal bersama kami, sehingga kami mampu menghadapi segala cobaan dan tantangan serta rintangan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Frater Karol, Ya, Frater. sebelum kita mengakhiri semua permenungan ini, saya ada satu pertanyaan. Apa itu, Frater? Frater Karol, permen apa yang paling manis? Permen apa ya? Permen Sami.